Hai, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah seseorang yang benar-benar rindu untuk berada di dekatmu. Seseorang yang rindu untuk berada di dekatmu. Kita akan masuk ke pembacaan ini, kalian harap tenang. Dan seperti biasa, sebelum pembacaan, aku mau bilang bahwa aku juga menjual parfum Le Aura, di mana paketnya seperti ini ya teman-teman. Nah, parfum Le Aura ini gunanya itu apa? Bisa menambah kepercayaan diri. Kalau buat kamu yang susah bicara, ya misalnya di kantor susah bicara, udah itu kamu di sini pengen punya pasangan, terus nggak dapat pasangan, ya masih single, silahkan di reorder atau di purchase parfum ini karena ini bisa banyak manfaatnya. Harga 350.000, linknya ada di sini ya, atau bisa cek deskripsi di bawah. Di sini saya lihatkan oke. Seseorang yang rindu sama kamu sepertinya ya, dia nih ngeghosting kamu, tiba-tiba menghilang. Kemudian dia ini punya sikap berlari. Jadi kalau misalnya kau kejar dia, sebetulnya tadinya dia ini kayak jual mahal atau dia ini banyak lari ya. Banyak lari itu dalam arti ya dia tidak merespon, mungkin kalau kamu berikan perhatian, kamu tanya apa, dia kayak jual mahal gitu. Orangnya lembut, dia punya feminine energi. Jadi sebenarnya kalau aku bilang, kalau dia pria atau wanita biasanya PHP. Nggak bisa bilang nggak suka ya. Jadi lebih kepada pelin-pelan ya. Kalau wanita itu kan biasanya dia memberikan kesenangan, nggak taunya cuma nganggap kamu teman. Jadi kamu tuh mungkin cuma di friend zone aja. Atau dianggap dia ya orang yang spesial, tapi tidak mau merusak hubungan gitu. Biasanya gitulah. Susah untuk nolak lah orangnya ya. Kita lihat lagi. Di sini lucunya ya, kartu intuisi menunjukkan bahwa kamu tuh energinya kenceng ke dia. Kalau misalnya dia lagi melakukan apa gitu, kamu tiba-tiba kayak terasa, terus kamu cek tuh misal ke sosial medianya atau apa, benar ternyata begini begitu. Nah terus yang aku lihat di sini saya melihat adanya sebuah intuisi yang tajam juga ya. Kamu sama dia itu kayaknya tuh kayak saling bisa merasakan, kadang-kadang timbul firasat, dia gini, dia gitu, nggak taunya benar. Itu nggak bisa dijelasin sama nggak bisa dijelasin sama science teman-teman. Aku tuh orangnya logik, tapi kalau bicara mengenai firasat atau telepati dan lain-lain ternyata tuh bisa beneran, tapi ya kita harus sama-sama bersinergi gitu loh, itu baru bisa terkoneksi. Nah, saat ini kondisinya kalian mungkin ada yang sedang tidak terkomunikasi ya, tidak terhubung. Jadi lebih tepatnya kalian itu membatu bagaikan gunung es yang yang sedang aktif gitu ya. Jadi benar-benar dingin ya, nggak ada say hello atau sekedar nanya kabar kamu gimana dan lain-lain, susah gitu loh. Nah ini kartunya silence. Sedihnya adalah ya, kamu tuh hanya bisa merasakan dia, tetapi ya tidak ada komunikasi. Itu kenapa gitu loh teman-teman. Itu kan sayang banget sebenarnya ya, nggak ada komunikasi, nggak ada kontak. Makanya aku bilang kalau mau mendekatkan coba pakai Le Aura ya, siapa tahu nih
dengan ada lay aura, ya kalau kamu nggak dapet dia, kamu bisa dapet yang lain. Tapi kita fokus dulu ke sini ya teman-teman. Kita punya bottom of deck-nya adalah breaking point. Memang orang yang rindu sama kamu ini sepertinya terlimitasi dengan sesuatu, kemudian energinya juga kayak banyak negatif ya. Saya nggak tahu deh, tapi dia tuh lagi dalam titik hitam atau dalam satu fase dimana kehidupan dia tuh juga lagi kayak bermasalah ya, banyak clash sana sini, banyak yang nggak seimbang. Terus yang aku bisa lihat juga di sini mungkin ada beberapa, ini ada kartu curse ya, curse itu ada kutukan, entah dia ini lagi menjalani karma atau memang lagi banyak energi negatif yang menaungi hidup seseorang, menaungi hidupnya dia. Makanya dia juga kayak banyak diem aja gitu loh. Dia sedang dalam fase terendah sih, kalau aku bisa lihat ya. Fase terendah orang tuh kan beda-beda. Ada yang sakit, ada yang secara mentali nggak sehat gitu. Apalagi kalau paslonnya kalah, misalnya kayak gitu-gitu ya. Sekarang ini kan lagi musim gitu loh teman-teman, orang yang koar-koar, banyak banget tertutup akal sehatnya dan lain-lain ya. Kita nggak pernah tahu penyakit sekarang tuh mental, karena zamannya orang jadi legislatif, mungkin paman kamu siapa yang jadi caleg kalah terus stres, itu bisa aja ya, bisa aja dia ikut caleg ya, pemilihan caleg. Pemilihan caleg pakai dukun, itu udah dukun pasti laris 5 tahun sekali. Kemudian aku konfirmasi di sini ya teman-teman. Ada kartu A Knight of Pentacles. Sebetulnya yang memang dirasakan sekarang sama kamu itu ada satu kerinduan pasif ya. Aku ngeliatnya ada kerinduan pasif di sini, dimana orang ini kayak ngemikirin, ngebatin, dan belum bisa untuk bertindak apapun. Jadi banyak ngebatin, banyak rasa rindu yang mungkin ditahan. Mungkin dia berpikir bahwa jalan yang aku ambil dengan mengghosting, dengan nggak komunikasi, itu tuh salah gitu loh sebenarnya. Cuman ya dia nggak bisa melakukan apa-apa, karena memang yang aku lihat di sini selain kehidupannya juga lagi terguncang, mungkin dia lagi berkonflik dengan masalah hidupnya sendiri. Dia tuh mulai memikirkan bahwa, mulai kayak meriset gitu ya, memfilter siapa-siapa aja sih nih orang yang tulus sama aku. Dia lagi kayak berpikir nih, dia lagi mencari siapa sih kira-kira yang memang benar-benar tulus sama aku, yang sayang sama aku ya, yang mungkin memberikan sesuatu itu tanpa pamrih, tanpa syarat dan lain-lain. Kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Dia merasa dia butuh banget mengetahui siapa yang memang lagi yang lagi bisa menerima dia, karena kondisi sekarang ini saya lihat dia kayak banyak sakit ya, banyak mendem sesuatu yang negatif, dan yang aku lihat dia tuh kayak ngerasa jatuhnya tuh kayak jatuh plek gitu loh teman-teman. Sakit hatinya ini besar nih orang ini ya, sakit hatinya besar. Terus dia tuh kayak stuck gitu, aku ngeliatnya kayak stuck ya. Ada satu pandangan mungkin sedikit, saya nggak tahu nih memori siapa ya, kayak dia itu menangis ya, tapi nangisnya itu yang kayak sakit gitu rasanya ya. Kartu Knight of Pentacles di sini juga menunjukkan bahwa orang yang rindu sama kamu itu sebetulnya kayak berpikir dia ini salah jalan gitu loh, belum berani untuk melangkah lebih jauh harus bagaimana. Cuman dia punya rasa, dia punya sedih kayak dipendam sendiri. Ten of Cups, dia kangen nih dengan suasana hangat ya. Mungkin dulu sama kamu itu sempat ada masa-masa indah yang sebetulnya kalian sempat kenal, sempat bersama, sempat komunikasinya bagus.
Tetapi di sini yang aku lihat, ya dia hanya bisa merenungi itu. Karena yang aku lihat di sini, sebetulnya teman-teman ya, kalau dari energi kamu Ten of Cups. Energi Ten of Cups itu biasanya adalah kayak dia menganggap kamu tuh udah kayak keluarga, udah kayak pacar, udah kayak orang yang deket. Ya mungkin kalau kalian belum sempet jadian di sini, dia tahu kamu tuh ada untuk dia, gitu loh. Nah, ada kartu Ten of Cups ini juga kayak menunjukkan bahwa dia tuh kayak kangen, pengen dipeluk, pengen ada seseorang yang bisa dia bisa menyandarkan kepala ke bahu seseorang gitu. Ibaratkan itu udah paling udah paling sedih, udah paling terpuruk atau lagi terpukul, dia butuh orang yang menghibur. Sebetulnya seperti itu. Nah, di sini ada kartu Eight of Pentacles. Dia selalu kayak menyalurkan kangen atau rindu itu dengan bekerja fokus gitu loh, teman-teman. Dia tahu sih sampai dengan saat ini dia itu kayak nggak bisa berbuat sesuatu gitu loh. Jadi dia ini hanya memendam rasa. Kayak orang yang rindu sama kamu tapi nggak ngomong. Nanti kita akan lihat kenapa. Ada kartu Chariot. Dia tuh ngerasa kayak butuh pengalihan gitu. Dia tahu dia sekarang tuh kayak nggak bisa fokus untuk menyatakan secara langsung. Tetapi kedepannya saya lihat someday dia akan muncul. Kartu di Chariot itu menunjukkan sesuatu yang kayak memang sudah direncanakan dan nanti akan datang kayak gitu. Akan ada satu perjalanan untuk menemui kamu. Sekarang ini tuh kayak kejepit, terus aku lihatnya kartu Knight of Pentacles itu dia tuh kayak banyak rencana, ya dia memikirkan bagaimana untuk mendapatkan kamu tuh dia juga harus perfect ya, ibaratnya perfect itu nggak ada masalah dari sisi-sisi kehidupan yang lain. Nah, sekarang teman-teman aku ingin membacakan masalahnya tuh apa sih dia ini sampai seperti ini. Kenapa di sini dia tuh hanya diam, tidak mengatakan bahwa dia tuh benar-benar rindu sama kamu. Kenapa dia kesannya menjauh? Kita lihat di sini ya. Ada sesuatu yang mengikat, teman-teman. Orang ini tuh kayak terikat dengan satu hal yang menurut aku itu belum selesai. Bisa aja ada masalah hutang, bisa aja ada dikejar satu masalah yang tidak terselesaikan, dan sekarang ini lagi kayak berusaha gitu loh, karena ini tuh kayak jangka panjang aku lihatnya. Ya contohnya misalnya kayak hutang, atau ada pekerjaan yang belum terselesaikan yang dia mungkin sudah teken kontrak atau apapun itu. Di sini yang saya lihat kenapa dia tidak bilang sama kamu, dia tuh tipenya kayak memang memendam aja sih. Karena dia tahu nih, kalau dia semakin memberikan kamu harapan, takutnya kayak dia kan masih ada terikat masalah atau terikat konflik sesuatu ya, yang dimana ini jangka panjang, atau dia juga belum tahu nih kapan selesainya. Nah, dia tuh tidak mau menyakiti sebetulnya. Jadi ini juga sebagai titik tenang dia lah, biarkan dia tenang untuk fokus dulu. Jadi belum sempat dibilangin sama kamu kalau dia tuh memang rindu. Energinya berat tumben, biasanya kebuka. Saya nggak tahu deh apakah kalian LDR atau gimana. Di sini dia memimpikan kamu. Dia tuh kalau ingat kamu biasanya malam hari, ya. Terus di sini ada rasa sedih. Ya ibaratnya kayak gini loh. Kalau misalnya dia merantau, ya dia sedih gitu karena nggak bisa ketemu kamu mungkin, atau mungkin dia terpaksa harus di sini, harus menjalani ini. Berat jadi energinya. Dia lari dari kamu itu bukan karena dia tidak mau sama kamu, tetapi memang ada masalah yang sebetulnya itu udah kayak gimana ya. Orang tuh kalau misalnya udah putus asa, pastinya tuh pengen pergi, teman-teman. Pasti pengen kayak menyendiri gitu, entah itu sampai kapan. Pasti kalian banyak deh melihat teman kalian itu tiba-tiba pergi, tiba-tiba dia ngilang gitu. Ya karena pengen fokus dengan dirinya dulu,
perbaikan diri itu nggak mungkin dalam sehari 2 hari itu langsung tercapai kan. Yang aku bisa lihat di sini nih, apalagi ada kartu The Devil, terus di sini ada kartu Curse ya, semacam kayak dia itu harus membayar sesuatu. Dan ini menjadi titik poin terendahnya dia, itu sih. Mungkin kalau dia menceritakan masalahnya sama kamu, mungkin ya kamu juga belum bisa segampang itu membantu. Kecuali kalau misalnya kamu sultan ya, uangnya dapat 1 miliar tiap hari mungkin untuk membantu orang ini mungkin. Tapi kan sekarang juga kita kan kondisikan dengan serba bentrok ya teman-teman. Jadi ya dia juga nggak tahu lagi mau mengandalkan siapa. Di sini dia itu kayak takut ke depannya dia itu tidak bisa menunjukkan, tidak bisa menyelesaikan ini, ada rasa takut. Tetapi sebetulnya apakah orang ini masih ada semangat untuk menyelesaikan? Ada, cuma dia ada ketakutan nggak bisa selesai gitu loh kan. Biasanya kalau orang sudah seperti dalam kondisi ini, kalau kita kasih saran, biasanya mereka nggak akan dengerin. Dia juga akan lupa kalau misalnya Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kekuatan dari manusianya kan. Nah, karena kamu kuat, karena Tuhan merasa kuat, maka diberikan cobaan ini. Dan sini ada kartu King of This, teman-teman. Ada ada tiap malam ini dia itu kayak aku kenceng ngerasa dia tuh takut gitu, takut besok gimana, uang dari mana, ya, kayak gitu-gitu loh ya. Karena ini bicara mengenai King of This, bagaimana aku hidup ke depannya aku harus gimana, aku harus berbuat apa selain menunggu, itu kata-katanya. Dan di sini ada kartu Nine of This. Nine of This itu lebih seperti apa sih? Nine of This itu lebih seperti kayak aku ingin mencukupi kebutuhan secara pribadiku dulu. Nah, ini yang aku lihat, dia tuh harus bagaimana menghidupi dirinya dulu. Itu yang jadi takut. Jadi kamu harus paham ya, teman-teman. Di sini ada kartu Princess of Wands. Di sini dia lagi kayak berusaha ya. Dia dalam waktu dekat di sini akan berusaha untuk mungkin memperbaiki dengan cari kerja baru, cari project baru atau apapun itu. Dan di sini ya sebetulnya dia merasa ini adalah awal mula sih. Ya, dia menegaskan bahwa aku nggak bisa takut berlama-lama. Jadi ini adalah alasan kenapa dia nggak bisa langsung ngomong bahwa dia rindu kamu. Ya, walaupun tak terkatakan, tapi orang ini rindu sama kamu. Seseorang dalam keadaan yang sangat sulit itu akan sangat sulit untuk banyak aksi gitu, teman-teman. Ya, jadi apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan di sini? Oke, aku akan buka 3-3 dulu deh. Apa yang dia mau supaya adil? Apa yang dia mau? Apa yang harus kau lakukan? Apa yang dia mau? Apa yang harus kau lakukan? Ini aku buka dulu ya. Ada kartu Six of Pentacles, Four of Cups, dan kartu Hermit. Apa yang harus kau lakukan? Apa yang dia mau? Apa yang dia mau dulu? Di sini apa yang dia mau? Sebetulnya dia tuh kayak gengsi untuk meminta bantuan kamu sih, teman-teman. Ya, aku ngeliat di sini sebetulnya dia pengen banget dibantu sama kamu, tapi dia cukup gengsi untuk memintanya. Takut dinilai gimana gitu. Tapi dia sangat butuh kamu, walaupun gengsi, walaupun dia kayak mau berusaha sendiri, tapi mungkin belum ada. Dan yang aku lihat ya, kalau kamu memang pengen ketemu sama dia dan kamu merasa oke, aku ada rezeki lebih untuk ngebantu orang ini, silahkan hubungin. Ya cuman gimana ya, kadang-kadang kan nanti takutnya jadi bumerang kalau seandainya dengan kondisi seperti ini dan dia nanti akan mengandalkan kamu, kan takutnya nggak enak.
Ya mendingan sih kalau saran aku, kalau kamu berani ya silakan hubungin duluan gitu. Tapi tidak memaksa, kalau kamu mau menunggu silahkan. Kalau kondisi keuangan kamu juga lagi nggak bagus, lagi nggak juga, ya mendingan nggak usah gitu. Karena yang dia butuhkan adalah di sini butuh kebaikan dari seseorang untuk bisa dia itu kayak bangkit gitu. Sekarang ini kita agak susah teman-teman, kita tuh mau mengandalkan seseorang, takutnya nanti kita dimanfaatin atau dia ujung-ujung jadi nggak enak gitu, takutnya kayak dimanfaatkan. Ya, kemudian di sini ada kartu apa yang harus kau lakukan. Ada kartu Knight of Cups, ada kartu The Fool, dan ada kartu Eight of Cups. Aku bisa bilang begini, kartu Knight of Cups itu sebetulnya wajar-wajar aja sih. Kamu tuh kayak mikirin dia, atau mengkhawatirkan dia. Tapi yang lebih baik adalah kamu berdoa aja buat dia. Ya, jangan biarkan pikiran buruk itu terlalu menyiksa pikiran kamu. Di sini kan aku melihat kamu tuh juga harus ada yang kau kerjakan kan. Jadi kau tuh harus lebih fokus dengan perjalanan baru kamu sih. Kamu sekarang lagi ngapain ya, itu kamu harus jalanin. Karena kita kan harus berproses. Kamu juga harus lihat di sini kamu tuh harus berproses. Nah, kalau misal kamu mau membantu dia, pastikan kamu tuh sudah cukup gitu. Kamu membantu dia ketika ya memang kamu ada kelebihan atau kamu memang diberikan rezeki, ya kamu bantu boleh. Tapi yang aku lihat di sini ya kartu The Fool, ya jangan jadi paksaan buat kamu. Jangan jadi ngerasa nggak enak gitu loh karena dia yang tidak beruntung, kamunya yang capek untuk kayak mendukung dia gitu. Itu juga jangan. Nah, sekarang aku akan masuk ke pembacaan dengan mengeluarkan ini. U I H V T D E R L A B O M dan Q. Oke, kira-kira ini adalah orang-orangnya. Semoga pembacaanku ini bisa memberikan hal baik untuk kalian. Terima kasih yang sudah ikuti readinganku untuk hari ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye.